Hai, dengan kedalaman ini, kulit Qin Yichen berangsur-angsur menjadi lebih bermartabat, dan dia menemukan bahwa ada fluktuasi yang sangat misterius yang muncul dalam kabut gelap antara langit dan bumi. Di bawah turbulensi ini, Qin Yichen merasa bahwa dia memiliki perasaan terhalang dalam sirkulasi darah di dalam tubuh, seolah-olah ada kekuatan magis yang menyebabkan beberapa tekanan padanya. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah, di sisinya Han Yan, meskipun matanya penuh kewaspadaan, dia sepertinya tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Apakah itu ilusi saya? Melihat penampilan Han, Qin Yichen berbisik bingung, tetapi di dalam hatinya, rasa cemas muncul. Bukankah dia sudah sampai di tebing hitam? Qin Yichen melihat sekeliling dan bertanya dengan suara rendah. Hei Yayu. Setelah mendengar pertanyaannya, Han Yan membeku sedikit, matanya tampak takjub, dan tampaknya Qin Yichen benar-benar akan memusatkan perhatiannya pada tanah yang ganas itu. Bukannya aku akan pergi ke sana. Jika tebakanku benar, tujuan dari dua orang itu adalah tebing hitam. Merasakan keheranan di mata yang terakhir, Qin Yichen mengangkat bahu, berkata dengan polos. Mendengar ini, Han Yan mengerutkan kening, ekspresi di matanya juga menjadi bermartabat. Wilayah Heiyayu sangat luas, dan jangkauannya bahkan lebih luas dari suku Heiyuan. Namun, hanya mereka yang kaya pengalaman yang dapat mengetahui bahwa daerah ini tergolong tanah yang ganas hanya karena kabut hitam. Tebing hitam yang asli sebenarnya adalah tempat yang ganas seperti lembah. Namun, area itu, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, tidak berani terlibat, dan Xiang Sheng serta Hemu tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa mencapai ide mereka di sana? Kita seharusnya hampir setengah jalan sekarang, meskipun saya tidak tahu apa rencana Qin Yichen. Setelah sedikit mengeluh, Han Yun masih menjawab. Apakah kamu setengah jalan? Mendengar ini, Qin Yichen mengerutkan kening, terlihat sedikit bermartabat. Kamu seharusnya salah. Meski kekuatan kedua pria itu tidak lemah, mereka seharusnya tidak cukup bodoh. Mereka berpikir bahwa dua Realm Peaks dapat menjelajahi kriket tebing hitam. Han Yun berbisik setelah sedikit berpikir. Segera mengerti, dalam hal ini, Qin Yichen tidak membantah, tetapi hanya tersenyum dan berkata dengan penuh arti. Bang! Selama percakapan antara dua orang, suara keras terdengar di depan mereka. Segera, gelombang mengerikan membengkak di kabut hitam, menyebabkan bumi bergetar. Sepertinya mereka bertemu dengan binatang buas dari pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi. Melihat gerakan ini, mata Qin Yichen sedikit membeku dan berbisik. Han Zheng juga mengangguk. Meskipun Xiang Sheng dan Hemu sangat kuat, mereka pasti tidak akan sesantai sebelumnya ketika menghadapi binatang buas dari pembangkit tenaga listrik teratas realem bumi. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat yang sebesar itu. Pergerakan. Anda tahu, di tempat seperti ini, semakin besar gerakannya, semakin mudah untuk menarik perhatian binatang buas itu, yang bukan merupakan hal yang baik bagi mereka. Hai, dan saat Qin Yichen dan Han Yan bersiap untuk berhenti sementara, dan setelah gerakan di depan berhenti, mereka terus bergerak maju, dan tiba-tiba ada gelombang fluktuasi misterius di depan mereka. Qin Yichen merasakannya pada saat gelombang muncul, alisnya sedikit mengernyit, pandangannya melirik ke arah itu, dan kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di kabut gelap itu, ada bayangan binatang berbentuk harimau. Saat ini, tubuhnya tersembunyi di balik kabut gelap. Jika bukan karena Qin Yichen, dia tidak akan bisa melihatnya. Hati-hati. Melihat siluet itu, Qin Yichen berbisik dan mengingatkan Han Han ke samping. Sua. Dan tepat saat suaranya terdengar, bayangan binatang itu tiba-tiba melesat, kakinya melangkah, dan tubuhnya seperti petir hitam, dengan angin sepoi-sepoi, dan meledakkan dua orang. Binatang jahat yang sangat menyeramkan. Serangan mendadak itu sedikit mengubah warna kulit Han Yan. Untungnya, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ketika Qin Yichen berbicara, dia siap menanggapi perubahan itu. Hai, saat petir hitam ini mendekat, Qin Yichen mengerutkan kening, segera mengetuk ujung jarinya, dan sinar cahaya kemasan bersiul, seperti pedang tajam, meledak ke arah kepala yang terakhir. Sua. Namun, tepat saat kekuatan sihir emas akan turun, bayangan binatang buas itu berputar ke sudut yang aneh di udara, dan menghindarinya dengan sangat gesit, dan kemudian serangan agresifnya tanpa jeda, dia masih menembak ke arah dua orang. Kecepatan cepat. Melihat ini, hati Han Yun terkejut, dan segera, dia menarik napas dalam-dalam, dan ada gelombang yang kuat di antara telapak tangannya. Serahkan padaku. Namun, saat Han Yun akan mulai, suara minum rendah Qin Yichen tiba-tiba terdengar. Siu. Detik berikutnya, tubuh Qin Yichen bergerak dan dia menggertaknya. Sebelum bayangan binatang itu tidak merespon, dia mendarat di atasnya, dan kemudian pukulan keras menghantam kepala yang terakhir. Bang! Merasa aneh, bayangan binatang itu ingin menghindar mati-matian, tapi setelah beberapa kilatan, masih tidak bisa menghindari pukulan fatal ini. Dengan pengeboman Iron Fist, kepalanya hancur. Pada akhirnya, dia bahkan tidak mengerang sama sekali, dan tiba-tiba mendarat. Apakah orang ini, monster?
Tanda seru. Melihat siluet jatuh diam-diam, mulut Han Yun tidak bisa membantu tetapi sedikit menghela nafas, dan mendesah diam-diam di dalam hatinya. Bayangan gelap itu setidaknya adalah binatang buas dari tingkat pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi. Dalam kabut gelap ini, bahkan lebih seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Meskipun Han Yun pasti akan membunuhnya, dia harus melakukannya. Tidak semudah Qin Yichen. Pukulan biasa yang sederhana membombardir binatang tak menyenangkan dari tingkat pembangkit tenaga listrik realem bumi, yang tidak dapat membantu keraguan Han Han. Siapakah binatang buas yang sebenarnya? Masalah. Namun, ketika Han Yun terkejut, mata Qin Yichen melihat sekeliling. Alisnya tidak bisa menahan kerutan, dan dia menghela nafas tak berdaya. Mengaum. Melihat ini, Han Yun sedikit bingung. Tapi saat dia bingung, geraman yang sangat rendah terdengar di kabut hitam. Pada saat ini, Han Yingfang melihat bahwa dalam kabut gelap di sekelilingnya, 4 pasang murid binatang dengan kilau hijau tiba-tiba muncul. 4 lagi. Tanda seru. Melihat 4 bayangan binatang yang perlahan muncul di kabut hitam, Han Yu tiba-tiba merasa besar untuk sementara waktu. Pegang saja satu dan serahkan sisanya padaku. Pada saat ini, suara Qin Yichen terdengar lagi. Bahkan jika siluet ramping terlihat, itu sudah dijarah seperti hantu. Meskipun kecepatan binatang buas ini cepat, di mata monster Qin Yichen ini, kecepatan ini tidak dapat menghindari pukulan fatalnya.